Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sudah ada di dalam makam Mbah Rewang. Jadi tembok makam ini sudah ada di bagian halaman sekolah ya. Jadi meskipun di depan tapi masih menjadi bagian dari halaman sekolah ini. Dan itu adalah uniknya makam ini. Tidak tergerus perkembangan zaman, tetap berada di tempatnya. Jadi beberapa hari ini saya keliling di Desa Plingu ini untuk mencari info detail tentang sejarah Mbah Rewang. Dulunya bagaimana bisa sampai ke Karanganyar. Generasi yang seumuran saya hanya tahu bahwa makam Mbah Rewang ini tidak mau dipindah gitu saja. Apalagi generasi yang umurnya di bawah saya. Dan generasi yang sekarang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun mengatakan bahwa masa remaja atau masa kecilnya makam Mbah Rewang ini sudah ada. Berarti zaman kolonial makam ini sudah berada di wilayah Plingu Karanganyar. Setelah mendengar penuturan atau cerita dari narasumber warga setempat, saya memperkirakan, ini pendapat saya saja ya, saya memperkirakan masih ada kaitannya dengan Nyi Karang ataupun Pangeran Sambernyawa, karena letak dari Desa Plingu ini dengan makam Nyi Karang di Desa Ngloji itu tidak jauh, dekat banget malah. Ya, saya ubah ke kamera depan biar mudah ngontrolnya. Kalau kamera belakang saya nggak bisa ngontrol. Jadi beberapa yang saya wawancara itu hanya tahu, maaf nggih, kalau ada pembangunan itu selalu menolak untuk dipindah gitu saja, tidak mengetahui secara detail. Lah, dari piai yang saya cari infonya itu ada satu, inisialnya Pak P. Beliau tidak mau untuk di video karena alasannya juga, sorry, ini masalahnya ora detail, aku engko nek ngekei keterangan ora komplit gak enak gitu lah. Intinya beliau cerita begini, Pak P ini usianya sudah 60 tahun. Dulu sempat waktu remaja itu dia mendengar dari bapaknya bahwa beliau Mbah Rewang ini adalah seorang, entah itu abdi dalam, entah itu prajurit, atau jabatannya apa di istana Yogyakarta itu, tapi jelasnya masih keraton lah, keraton Jogja. Terus kesini babat alas, istilahnya yang pertama menempati di Desa Plingu ini. Terus ya begitu, dia mendengar cerita dari ayahnya begitu, sempat mendengar cerita dari ayahnya begitu. Dan kalau di logika di sini itu kan sudah bangunan semua, sudah komplit, ruko, sekolah dan lain-lain, tapi tetap tempat ini masih stabil, konsisten, tidak berubah. Dan dulu waktu saya kecil itu kadang-kadang diajak ayah saya untuk berziarah ke sini di makam Mbah Rewang ini. Oke, sebentar saya akan berdoa, kirim doa gitu saja, tidak ingin macam-macam.
ini sudah tengah malam ya, tapi karena ini di depan jalan, bukan jalan raya tapi jalan kampung itu, kebetulan ini ada truk besar-besar yang lewat. Kemungkinan ini karena mau malam suro itu ya, nggak tahu juga. Oke. Dari saya kecil di era 80-90-an itu ya tetap begini, ini tidak berubah sama sekali. Oke. Ya intinya seperti itu ceritanya, turun temurun, karena generasi yang sudah itu sudah kebanyakan sudah meninggal dunia. Jadi ahli spiritual di sini istilahnya juru kunci, ya sebutan seperti itulah, itu sudah meninggal dunia. Jadi tinggal generasi yang paling tua itu yang umur 60-70-an. Kadang yang umur 60-an saja tahunya juga sama, bro. Hanya sebatas itu saja, tidak secara detail. Dan dulu saya dengan bapak itu juga nggak pernah tanya detailnya gimana, itu berarti kan ada info yang hilang, info dari generasi dulu yang hilang di dalam taraf belajar. Dan saya juga mohon maaf bila vlog-vlog awal saya ini masih banyak kekurangan dari segi gambar atau suara ya, sambil jalan. Buat yang sudah subscribe, saya ucap terima kasih. Anda membantu merintis channel ini dari nol. Buat yang sudah lihat videonya juga terima kasih. Yang belum subscribe itu gratis, nggak ngurangi kuota ya, mungkin besok-besok ya. Oke, dari Desa Pingu Karanganyar. Sebenarnya kalau ngevlog seperti ini, narasi itu sudah kadang itu sudah ditata di pikiran itu mau ngomong apa, tapi kalau sudah sampai lokasi itu kadang berubah sendiri, bro. Intinya untuk keanekaragaman budaya, cerita-cerita tentang masa silam dan peninggalan, mari kita sikapi dengan bijaksana, jangan mudah menilai. Kalau ada orang datang ke petilasan itu belum tentu tujuannya untuk hal-hal yang aneh, mungkin hanya untuk mencari ketenangan. Dari mana kita tahu niat dan tujuan di dalam hati manusia? Oke, jadi sikapilah dengan bijaksana. Buat yang sudah subscribe channel saya, terima kasih sekali. Buat yang sudah nonton video dari awal sampai akhir, terima kasih. Buat yang belum subscribe, mudah-mudahan besok-besok subscribe. Oke, dari Desa Pingu Karanganyar, sampai bertemu di episode selanjutnya.